Bab 82 Arga mencintai Dira. Sudah siap. Abizar menyelonongkan kepalanya di pintu kamar Dira yang sedikit terbuka. Dira mengangguk. Gadis cantik yang terlihat begitu anggun dengan kebaya yang sudah disiapkan oleh sang ibu untuk seluruh keluarga. Sudah terlihat cantik di tubuh mungilnya. Ayo, ajak Abi pada sang kakak yang masih duduk dengan diam di depan cermin meja rias. Dira kembali mengangguk. Ia lantas berdiri dan meraih tas tangan yang sudah ada di atas ranjangnya kemudian keluar dari dalam kamar bersama adiknya. Ibu sama ayah sudah di hotel ya? Tanya Dira sambil merangkul lengan adiknya. Keduanya menuruni satu persatu anak tangga menuju lantai bawah. Mereka menunggu kita di sana. Jawab Abizar. Setelah asisten rumah tangga mereka sudah menutup kembali pintu rumah. Abizar segera membukakan pintu mobil untuk Dira dan meminta kakaknya itu untuk masuk. Dira menatap lampu-lampu yang berasal dari kendaraan di jalanan. Pikirannya menerawang jauh saat masa kecilnya bersama Arga. Laki-laki yang mampu menggantikan posisi sang ayah di dalam hatinya dulu itu, kini akan menjadi bagian dari keluarganya. Sekuat apapun mencoba untuk biasa-biasa saja, tetap saja ada sedikit rasa tidak nyaman hinggap di dalam hatinya. Kak, panggil Abizar. Dira tersadar dari lamunannya. Ada apa? Tanya Dira. Kakak kapan balik ke Berlin? Tanya Abizar. 2 atau 3 hari lagi. Tapi kurang dari 2 bulan lagi selesai. Dan aku akan benar-benar pulang. Jawab Dira. Nggak akan pergi lagi. Tanya Abizar. Dira menggelang. Sepertinya jadi anak ibu dan ayah jauh lebih menyenangkan. Jawab Dira sambil terkekeh. Benar. Tapi kadang ngeselin juga. Ujar Abi ikut tertawa. Terlalu asyik berbincang. Dira tidak sadar mobil adiknya sudah terparkir rapi di antara banyak mobil lain yang tidak lain merupakan milik dari para tamu undangan yang datang menghadiri pernikahan sang kakak. Sampai saat ini aku masih bingung dengan Kak Nira. Dia menjalin hubungan dengan sahabat Kak Arga sekian tahun lamanya. Tapi saat papa dan mama Kak Arga datang melamarnya, dia sama sekali tidak menolaknya. Ujar Abi sembari membukakan pintu mobil untuk sang kakak. Kak Nira pacaran sama orang lain? Tanya Dira heran. Iya benar, dan setelah lamaran pun Kak Nira masih sering jalan sama Kak Ferry. Jawab Abizar. Dira begitu penasaran. Tapi ia tidak lagi bertanya mengenai kehidupan kakak sulung mereka itu. Ada banyak hal yang ingin ia jaga, termasuk hatinya. Untuk itu, ia memilih untuk tidak mengetahui apapun mengenai hubungan rumit yang dijalani oleh 2 orang yang sama-sama berarti dalam hidupnya itu. Kedua bersaudara itu masuk ke dalam lobi utama, dan langsung menuju kamar di mana kakak sulung mereka sedang disiapkan. Abizar mendorong pintu kamar itu dengan perlahan, sedangkan Dira berusaha untuk menampilkan senyum terbaiknya pada sang kakak yang sebentar lagi akan berubah status menjadi istri orang lain. Tidak. Bukan orang lain, tapi orang yang dia cintai. Dira terkejut saat mendapati orang tuanya begitu khawatir di dalam kamar. Tidak hanya kedua orang tuanya, tapi juga kedua orang tua Arga ikut berada di dalam kamar itu dengan wajah yang sama. Dira mengelilingi kamar itu dengan netranya. Namun, ia tidak mendapati gadis yang selalu terlihat ceria itu di dalam sana. Hanya sang calon mempelai pria yang kini sedang menatapnya lekat, hingga membuat jantungnya seakan ingin keluar dari tempatnya. Abizar membawa Dira untuk masuk ke dalam dan duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Apa yang terjadi ayah? Tanya Abizar. Kakak kamu kabur. Ayah heran jika dia tidak ingin menikah dengan Arga, seharusnya dia menolak saat Tante Rara dan Om Reno datang melamarnya. Jawab sang ayah geram. Dira tidak ikut menimpali. Gadis itu memilih untuk diam dan menyimak setiap kalimat yang diucapkan oleh sang ayah. Jadi bagaimana? Tanya Abizar lagi. Alvaras menggeleng. Di lantai bawah sudah banyak tamu undangan. Namun, ponsel kakak kamu sudah tidak aktif. Liri Alvaras menjawab pertanyaan putranya. Dira menarik nafasnya dalam-dalam. Bisa nggak dia memaki gadis itu sekarang juga? Sejak dulu, Nira memang selalu ceroboh. Dan itu sering menjadi pemicu keributan di antara mereka. Sepertinya acara ini tidak perlu dibatalkan Om. Hanya pengantin wanitanya saja yang diganti. Ujar Arga tiba-tiba.
Maksudmu? Tanya Abizar cepat. Lelaki yang selalu bereaksi berlebihan jika menyangkut Dira itu segera memasang wajah tidak bersahabat. Ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan calon kakak iparnya ini. Aku akan menikahi Dira, jawab Arga. Tidak. Jangan melibatkan Kak Dira karena kesalahan yang dibuat oleh Kak Nira. Tolak Abizar cepat. Dira masih diam tanpa ekspresi. Terserahlah kemana semua masalah ini akan menyeretnya. Aku meminta pendapat Dira soal ini. Dan jika dia bersedia aku akan menikahinya. Ucap Arga lagi. Aku bilang tidak. Tetap tidak. Kesal Abizar. Kenapa Kak Dira harus melakukan sesuatu karena kesalahan orang lain? Bukannya Kak Arga punya banyak orang yang bisa disuruh untuk mencari Kak Nira. Jadi lebih baik cari dia sampai ketemu. Dan jangan melibatkan orang lain yang tidak memiliki kesalahan. Ujar Abizar kesal. Ayo Kak kita pulang. Ajaknya. Ia segera berdiri dari sofa. Lalu menarik tangan Dira untuk keluar dari dalam kamar pengantin sialan itu. Dir. Panggil Arga memelas. Dia mulai merutuki kebodohannya yang mau-maunya mengikuti rencana bodoh sahabat gilanya itu. Seharusnya dia datang langsung ke Berlin dan melamar Dira di sana. Dira mengurungkan niatnya untuk ikut keluar bersama adiknya dari dalam kamar itu. Gadis yang selalu terlihat tenang itu kembali duduk di atas sofa lalu menatap laki-laki yang sedang duduk di atas ranjang. Kak, panggil Abi memelas. Seandainya aku menyetujui permintaanmu, dan di kemudian hari Kak Dira balik lagi apa yang akan kamu lakukan? Tanya Dira. Kamu tetap istri aku, jawab Arga cepat. Dan kakak aku adalah kekasihmu. Begitu. Tanya Dira. Enggak mungkinlah seperti itu. Seru Arga. Dira bisa melakukan ini. Tapi jika di kemudian hari terjadi sesuatu. Misalnya Kak Arga menjalin kembali hubungan diam-diam bersama Kak Nira di belakang Dira. Apa yang akan dilakukan Om dan Tante? Sepasang suami istri parubaya itu terkejut mendapati pertanyaan seperti ini. Maaf bukan Dira lancang Om. Tapi hal seperti ini sudah sering terjadi dan Dira nggak ingin mengalami hal tersebut. Sambung Dira menjelaskan. Maka biarlah Arga yang berjanji. Jika ia tidak mampu menjanjikan hal tersebut maka jangan memenuhi keinginannya. Lagi pula kamu tidak berkewajiban menutupi kesalahan orang lain. Jawab Reno tegas. Dira berkewajiban menjaga nama baik keluarga dari pandangan orang-orang di luar sana. Namun, Dira juga berkewajiban untuk memastikan jika kedepannya tidak akan ada hal buruk menimpa diri Dira sendiri. Ucap Dira memberi penjelasan. Aku janji. Semua yang kamu khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Ujar Reno yakin membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu heran. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tanya Reno pada putranya. Arga mencintai Dira. Jawab Arga. Arga mencintai Dira. Ucap Arga menjawab pertanyaan sang papa. Bukankah Dira dan Nira sama-sama baik? Jadi tidak ada salahnya untuk mencintai Dira. Toh selama ini Arga dan Nira memang tidak pernah menjalani hubungan lebih dari sahabat. Sambungnya menjelaskan. Bukannya selama ini kamu dekat dengan Nira? Tanya Rara mulai kesal dengan sikap putranya. Kami hanya sahabat Ma. Sama seperti Dira. Jawab Arga. Hanya karena memang Dira gak di Indonesia makanya Mama tidak pernah melihat Arga bersamanya. Sambungnya. Mbak. Jadi bagaimana? Tanya Rara. Aku tidak bisa melakukan apa-apa Ra. Aku tahu ini kesalahan putriku. Tapi aku juga tidak ingin menjadikan putriku yang lain sebagai penutup kesalahan itu. Tidak. Aku sama-sama mencintai kedua putriku. Jawab Yana. Mintalah apapun yang kalian mau untuk mengganti semua kesalahan Nira. Tapi aku tidak mau memaksa Dira untuk menggantikannya. Sambungnya. Tapi aku masih harus kembali ke Berlin. Residenku masih tersisa 2 bulan lagi. Ucap Dira menimpali. Itu bukan masalah. Kita akan tinggal di sana. Aku bisa membawa pekerjaanku ke sana selama 2 bulan. Dan kembali ke Indonesia setelah kamu selesai. Jawab Arga cepat. Gak. Protes Reno. Tidak apa-apa. Kan ada Om Akmal. Bujuk Arga agar sang papa tidak akan merusak rencananya. Baiklah. Tapi jangan menuntut banyak dariku. Kita memang berteman. Tapi tidak dekat.
Jadi beri aku waktu untuk menyesuaikan diri. Putus Dira. Arga bisa bernafas lega. Ia tidak peduli dengan apapun yang akan diminta oleh Dira nanti. Yang penting untuk saat ini ia bisa menikahi gadis yang dia cintai ini. Apa kamu baik-baik saja dengan ini, Nak? Tanya Alvaras sedih. Dira baik-baik saja ayah. Turunlah, sudah banyak tamu undangan yang menunggu di bawah. Jawab Dira. 4 orang lelaki yang ada di sana kuat dari dalam kamar menuju ballroom hotel, yang akan menjadi tempat berlangsungnya seluruh acara sakral siang ini. Rara ikut keluar dari dalam kamar untuk menemui penata rias dan meminta untuk segera menyiapkan calon menantunya. Asteris. Saya terima nikahnya Nadira Agatha Prasetyo binti Alvaras Prasetyo dengan mahar tersebut tunai. Kalimat kabul yang diucapkan Arga dengan begitu lantang menggema di seluruh ruangan. Dira ikut mengucapkan kata alhamdulillah setelah kata sah berhasil terdengar dari orang yang bertugas sebagai saksi pernikahan mereka hari ini. Rara segera mengeluarkan 1 buah cincin emas, lalu menyematkan di jari manis menantunya. Ziana pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rara terhadap putrinya. Asteris. Dira bersandar di pintu kamar yang baru saja ia tutup perlahan. Tangannya terlipat di dada. Tatapannya tertuju pada laki-laki yang kini sedang duduk di sofa sambil menunduk dalam. Dia salah. Pernikahan ini salah. Begitu yang ada di pikiran Arga saat ini. Tapi ini sudah terlanjur terjadi. Dan dia sangat mencintai Dira. Karena tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir Arga, Dira berencana untuk keluar dari dalam kamar itu. Dan memilih untuk beristirahat di kamar lain. Aku mencintaimu, benar-benar mencintaimu, ucap Arga. Dira kembali mengurungkan niatnya yang berniat keluar dari dalam kamar. Semua ini rencanaku dan Nira. Dia tahu aku mencintaimu sejak dulu, ujar Arga lagi. Dira masih diam, otaknya masih berusaha mencerna apa yang menjadi tujuan dari kalimat lelaki yang masih tersimpan rapi di dalam hatinya ini. Aku tahu kamu pasti membenci semua yang terjadi hari ini. Namun sejak awal semua ini memang aku siapkan untukmu, bukan untuk Nira. Arga masih tertunduk dalam sambil mengutarakan semua rencana bodohnya yang justru membuat Dira tidak nyaman. Maafkan aku jika pernikahan hari ini tidak seperti yang kamu impikan. Kali ini Arga sudah menatap wajah wanita yang baru saja resmi menjadi istrinya beberapa jam yang lalu. Aku tidak memimpikannya pernikahan seperti apa yang akan aku jalani, Kak. Hanya saja yang paling aku takutkan adalah keadaan setelah menikah. Aku tidak ingin ada orang lain dalam pernikahanku, termasuk kakak kembarku. Jawab Dira pelan. Arga tersenyum, lalu menggeleng tegas. Karena sejak awal yang dia mau memang Dira, bukan Nira. Aku takut terluka, lebih baik untuk tidak memulai. Jika suatu saat nanti akan terluka. Ucap Dira lagi. Ia ingin memberitahu pada lelaki yang sedang duduk tidak jauh dari hadapannya, bahwa yang paling ia takutkan adalah kembali tersakiti dengan orang yang dia cintai. Karena sampai kapanpun dia tidak akan mampu membalas rasa sakit itu, meskipun sangat ingin melakukannya. Tolong bilangin ayah, batalkan resepsi malam ini. Aku tidak ingin melakukannya, ucap Dira dan segera diangguki oleh Arga. Istirahatlah. Aku akan menemui ayah dan meminta maaf atas semua yang terjadi hari ini. Arga melangkah menuju pintu kamar di mana Dira berada. Gadis itu menggeser tubuhnya, memberikan akses pada lelaki yang baru beberapa jam yang lalu menjadi suaminya agar bisa keluar dari dalam kamar itu. Aku benar-benar mencintaimu, Dira. Maafkan aku harus melalui jalan yang rumit ini untuk menahan kamu agar bisa tetap di sisiku. Ujar Arga. Aku benar-benar pengecut. Padahal Berlin tidak terlalu sulit untuk aku datangi dan memintamu selayaknya laki-laki. Sambungnya merasa bersalah. Dira terkejut saat tangan Arga menyentuh lembut pipinya. Ia terdiam tanpa kata. Tangan yang sama sekali tidak pernah menyentuhnya kini mengusap pipinya lembut. Aku keluar sebentar. Kamu istirahatlah. Ujar Arga lagi. Lalu keluar dari kamar itu usai mengecup kening istrinya yang tidak sempat ia lakukan setelah prosesi ijab kabul berakhir. Setelah pintu kamar kembali tertutup rapat, Dira kembali bersandar di pintu itu sambil menekan dadanya yang terus saja berdebar.
Setelah lelaki yang masih ia cintai itu keluar, barulah nafas bisa berhembus dengan bebas dari mulutnya. Apa semua yang dikatakan Arga benar? Apa lelaki itu benar-benar mencintainya? Apa selama ini cintanya tidak bertepuk sebelah tangan? Entahlah. Begitu banyak pertanyaan yang mulai merasuki otaknya. Nyaris membuat kepalanya sakit. Biarlah. Biarlah semua akan berjalan seperti apa yang sudah ditakdirkan Allah untuknya. Bahagia. Bohong jika dia tidak bahagia karena mendengar beberapa kalimat yang baru saja diutarakan oleh Arga padanya. Bohong jika dia tidak bahagia karena hari ini benar-benar resmi menjadi istri dari laki-laki yang dia cintai sejak lama. Namun, ia tidak akan terlalu berharap akan hal itu. Dan membiarkan rasa yang kini tumbuh di dalam hatinya hanya dia dan Allah yang tahu. Jalani dan nikmati setiap alur cerita kehidupan seperti yang sudah-sudah. Begitu pikirnya. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menentukan kemana takdir akan membawanya. Lakukan dengan baik. Dan teruslah berbuat baik. Untuk hasilnya, serahkan semuanya pada Sang Maha Kuasa.